Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, yang mudah-mudahan umur ini dan kesehatan yang Allah berikan ini adalah umur dan kesehatan yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan faedah-faedah yang bermanfaat dari majelis yang mulia ini, mendapatkan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas pada bulan yang lalu, yaitu tentang kiat dalam berdakwah dengan judul Raih Untah Merah di Medan Dakwah, yaitu dimana pembahasan kita kemarin fokus untuk mendakwahi orang-orang yang ada di tengah-tengah kita atau orang-orang terdekat kita, bagaimana kita mendakwahinya dengan cara yang baik. Intinya para jamaah sekalian, perlu dipahami bahwasanya ketika seorang itu menyampaikan nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar, mendakwahi yang lainnya, ini adalah suatu amalan yang mulia, amalan yang terpuji. Sesuai dengan judulnya, Raih Untah Merah. Dan memang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji bagi orang yang berdakwah, dakwanya ilallah, dakwahnya itu karena Allah, mengajak orang untuk beragama yang baik, mengajak saudara, orang tua untuk kembali kepada ajaran yang sahih, ajaran yang benar, ini dikatakan punya pahala yang besar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa yang dia lakukan itu khairul laka min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu di masa silam itu jadi harta yang sangat-sangat istimewa di kalangan bangsa Arab. Jadi harta yang sangat-sangat istimewa di kalangan bangsa Arab. Lalu ini dijadikan motivasi bagi kita, ayolah dakwahi orang lain. Dan dakwah di sini tidak mesti yang kami jelaskan kemarin, mesti buka pengajian seperti ini. Orang-orang yang ada di rumah juga bisa kita dakwahi. Mulai dari istri, memiliki anak, ya anak kita, ada saudara, ya saudara kita, satu rumah. Ini sudah namanya dakwah. Maka coba lihat hadis tentang unta merah tadi. Ini dapat dilihat cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana hadisnya dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW itu bersabda saat akan berangkat untuk perang Khaybar. Ada suatu daerah di Arab sana namanya Khaybar, makanya perangnya itu namanya perang Khaybar. Ketika itu Nabi SAW menyatakan, la'utiyanna rayah ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi. Nanti akan diberikan bendera, dan bendera ini kalau ada pemimpin yang pegang, ini tanda bahwasanya orang ini orang yang terhormat.
maka akan diserahkan bendera pada seseorang yang nanti akan dibuka kemenangan melalui orang tersebut. Akan dibuka kemenangan melalui orang tersebut. Yuhibbullaha wa rasulahu. Orang ini, kata Nabi SAW, dia cinta pada Allah dan dia cinta pada Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Dan Allah juga mencintainya dan Rasulnya juga mencintainya. Jadi timbal balik, dia cinta Allah dan Rasulnya, lalu sebaliknya Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Jadi bukan hanya klaim, kita semua bisa ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Ya, semua bisa mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasulnya. Namun kadang kita tidak buktikan bagaimanakah cinta kita kepada Allah, bagaimanakah cinta kita kepada Rasul. Maka ini sebagaimana ada kata pepatah Arab, kullun yadda'i waslan bil laila wal laila lam yukirru lahum illa bidzat. Semua itu mengaku punya hubungan spesial, punya hubungan yang istimewa. Artinya kalau zaman anak muda saat ini ya semua ngaku pacarnya itu adalah Laila. Kenapa diistilahkan Laila? Karena Laila dulu diincar-incar. Semua ngaku punya hubungan spesial dengan Laila, namun Laila tidak pernah mengaku punya hubungan spesial dengan siapa-siapa. Kita ngaku semuanya cinta Allah, cinta Rasul, namun belum tentu dapat sebaliknya. Allah dan Rasulnya itu mencintai kita, belum dapat sebaliknya. Namun yang disifati dalam hadis ini, orang ini istimewa sekali. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Kemudian ketika itu yang terjadi, fabatan nasu lailatahum ayyuhum yu'ta faghadaw kulluhum yarju. Orang-orang ketika itu ngobrol di malam hari. Ya istilah kita begadang lah. Begadang boleh atau tidak? Begadang boleh nggak? Begadang apa dulu? Ya, tergantung. Kalau begadang ngaji sampai jam 12 malam, mungkin kan? Boleh. Sebagaimana Abu Hurairah itu murojaah hadis itu sampai tengah malam dia murojaah. Kalau sekarang begadang ya identiknya ya dengan hal-hal negatif, ya kan? Begadang nanti nunggu Piala Dunia nanti jam sekian. Begadang nanti untuk ngobrol-ngobrol yang gak manfaat. Namun kalau punya tugas, ada kewajiban yang dia jalankan, ya monggo silakan. Ya, namun di sini kalau yang terjadi di para sahabat, mereka bicarakan tentang hal tadi. Ini siapa yang pantas dapat bendera nanti untuk berangkat pada perang Khaybar? Siapa di antara mereka nanti yang dapat bendera tadi? Dan semua para sahabat itu mengharap mereka lah yang nanti dapat bendera tadi. Semua orang di sini berharap saya dan saya yang dapat bendera. Umar ketika mendengar hadis ini atau ketika peristiwa ini, Umar itu katakan, saya baru sangat semangat sekali kejar kepemimpinan, kejar jabatan pada saat ini saja. Karena dijanjikan apa tadi? Dijanjikan apa tadi? Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini tidak bisa didapat dari mana-mana kecuali pada waktu itu saja. Maka Umar katakan, saya baru rakus pada kekuasaan. Bahasa kita seperti itu. Cuma saat ini. Berarti sebelum-sebelumnya bagaimana? Rakus kekuasaan enggak? Enggak. Dia enggak rakus kekuasaan. Bahkan para sahabat itu biasanya menolak. Kalau dia diberi ini, saya itu enggak pantas. Nolak, nanti pindahkan ke yang lainnya lagi, pindahkan ke yang lainnya lagi. Merasa amanat itu berat. Nah maka ketika itu semua mengharap, namun Rasul itu tanyakan, Aina Ali? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Ada yang jawab, yashtaki ainai. Dua matanya itu sakit wahai Rasulullah. Kemudian Ali itu diminta oleh Rasul, sudah bawa Ali ke sini. Fabasaqa fi ainaihi. Rasul SAW usap matanya. Wada'alahu,
dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali ketika itu, fabara'ah. Ali sembuh. Ka'allam yakun bihi waja'. Seakan-akan sakitnya itu tidak meninggalkan bekas. Dan di sini ada tuntunan, berarti ketika ini kalau melihat dalam riwayat-riwayat yang lain juga, ada yang sakit kita dianjurkan untuk jenguk. Kemudian ada yang sakit kita dianjurkan untuk mendoakan. Doanya bagaimana kalau jenguk orang sakit? Allahumma Rabban nasi adhibil bas ishfi antas syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabb manusia, ishfi, ya Allah sembuhkanlah, antas syafi, engkaulah yang maha penyembuh ya Allah. La shifaan illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali datang darimu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman, mudah-mudahan ya Allah ini jadi kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ali tadi meninggalkan bekas enggak? Tidak. Sakitnya tidak meninggalkan bekas. Berarti mustajab sekali doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ali. Tanda di sini, ya kalau pelajaran bisa kita ambil, kalau lagi jenguk orang sakit, kita dianjurkan samping itu banyak doakan orang yang sakit. Ya, didoakan. Kalau nggak bisa doa tadi bagaimana? Ya sudah, pakai bahasa yang dipahami saja. Ya, pakai bahasa yang dipahami. Kemudian dianjurkan lagi mengusap bagian tubuhnya yang sakit sebagaimana praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW itu ketika melihat ada yang sakit beliau jenguk. Suatu saat Nabi SAW itu pakai jari telunjuknya ini. Nabi SAW sentuh ke tanah. Kemudian beliau itu baca sambil menyentuh bagian tubuh dari orang yang sakit tadi. Lalu Nabi SAW itu membaca Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, dengan air liur. Berarti di sini ada air liur. Ya, tadi sebelum diurus ke tanah itu pakai air liur. Biriqati ba'dina, dengan air liur sebagian kami. Mudah-mudahan ini jadi izinmu ya Allah, orang ini bisa disembuhkan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada tuntunan tadi mengusap. Ya, dekati dia yang sakit, kemudian raba-raba bagian yang sakit kalau diizinkan, kalau enggak ada bagian tubuhnya yang dipegang. Tanda juga sayang pada orang tersebut. Kemudian tadi sudah doakan, ya. Lalu ketika didoakan seperti ini, lihat, kalau doa ini benar-benar mujarab, doa ini benar-benar diijabahi, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Ali sembuh. Ketika itu Ali sembuh. Nah, kemudian Ali diberikan bendera ketika itu. Ali diberikan bendera ketika itu. Padahal tadi siapa yang ingin dapat bendera? Para sahabat semuanya yang hadir, termasuk Umar juga. Namun yang diberikan bendera, Ali hadir nggak? Ali nggak hadir. Yang nggak hadir malah yang dapat bendera tadi. Jadi ada yang kejar sesuatu, kejar dunia, nggak dapat. Ada yang nggak kejar-kejar, dapat. Sama ini dalam masalah jodoh juga demikian. Ada yang kejar mati-matian. Ya, anak-anak muda kan seperti itu, pacaran 5 tahun, 10 tahun. Ternyata dia nikah sama yang lain. Sakit hati enggak itu? Sakit sekali. Namun sakitnya ini tidak pahami takdir kan? Tidak pahami takdir. Coba kalau orang pahami sini. Sahabat tadi enggak akan protes. Itu bukan nasibnya, itu bukan takdirnya, ya sudah, itu bukan takdirnya. Ya, itu bukan takdirnya, ya sudah, itu bukan takdirnya. Pelajaran takdir di sini. Jadi kadang ada sesuatu yang kita kejar mati-matian. Kita kejar mati-matian, Allah tidak beri. Namun ada yang tidak kita kejar, Allah juga beri. Allah kasih. Itu ketentuan Allah. Allah yang ngatur semuanya. Rizki juga demikian.
Jodoh juga demikian. Allah yang ngatur semuanya seperti itu. Nah, lalu Ali itu diberikan bendera. Kemudian Rasul SAW itu katakan, sekarang kamu jadi pemimpin pasukan, pergi memimpin perang. Kemudian Nabi SAW katakan, unfus ala rislik hatta tanzila bisahatim. Jalanlah pelan-pelan sampai nanti engkau sampai ke tempat mereka. Summa ud'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah orang nanti kamu diutus ke Yaman sana, ke Khaybar sana, dakwahi mereka yang engkau itu perangi, dakwahi mereka itu pada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kabarkan tentang hal-hal yang wajib pada mereka. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humurun na'am. Kata Nabi SAW, demi Allah. Nabi gunakan ini dalam fatwa. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, boleh menggunakan sumpah dalam fatwa, boleh. Demi Allah, jika ada orang yang Allah memberi petunjuk lewat perantaraanmu, ada seorang yang Allah itu beri petunjuk lewat perantaraanmu, maka ingat, itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Ini lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan humurin na'am, daripada mendapatkan humur, unta merah yang dulu jadi harta istimewa di masa silam di kalangan bangsa Arab. Namun tentu orang yang dakwahi orang lain, kalau orang lain itu dapat hidayah, keluarga kita, tetangga kita, teman kantor kita, teman satu ruangan kita di kantor dapat hidayah. Ini unta merah ini cuma sebagai permisalan saja. Tentu hidayah itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah tidak ada bandingannya. Cuma ibarat saja dibandingkan dengan harta istimewa, namun tetap hidayah pada orang lain itu lebih berharga daripada unta merah. Jadi kalimatnya nantinya tetap lebih baik daripada unta merah. Nah, intinya dari hadis tadi sudah satu hal kita dapati, inilah keutamaan dari berdakwah. Ngajak orang, menasihati orang, kemudian orang itu mendapatkan hidayah lewat perantaraan kita. Hidayah dari Allah lewat perantaraan kita sudah dapatkan dalam hadis ini. Juga hadis ini diperintahkan supaya kita berdakwah, dakwahnya itu bukan pada golongan, dakwahnya itu bukan pada kelompok, namun dakwah pada Islam. Bukan kamu harus masuk kelompok saya, bukan kamu harus ikut kiai saya, bukan kamu harus ikut ustadz saya, namun supaya orang itu jadi baik, supaya dia itu bertauhid, supaya dia itu menjauhi kesyirikan, supaya dia menjauhi amalan yang tidak ada tuntunan, supaya dia menjauhi dosa besar dan maksiat. Dakwah yang benar seperti itu. Ya, dakwah yang benar seperti itu. Tadi ud'uhum ilal Islam. Dakwahi mereka pada Islam. Nabi SAW tidak perintahkan pada Ali, dakwahi mereka supaya patuh padamu, tidak. Namun apa? Dakwahi mereka pada Islam. Jadi kuncinya itu dakwah itu pada Islam, bukan kepada golongan. Ya, maka jangan jadi hizb-hizb. Jangan jadi berkelompok-kelompok. Kalau kita ikuti dakwah Nabi SAW, dakwah itu tidak berkelompok. Dakwah itu kepada umat, semuanya itu diajak untuk bertauhid, semua diajak untuk memiliki pemahaman agama yang benar. Itu saja tujuannya. Sehingga kalau ada yang ngaji di sini, ada yang ngaji di tempat lain, ajarannya sama, ya sudah. Yang diajarkannya sama, ya sudah. Jangan sampai cegah orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Antum-antum yang hadir di sini juga jangan halangi orang untuk dapatkan kebaikan. Alhamdulillah dia sudah dapat hidayah, akhirnya dia itu mengenal tauhid dengan benar, mengenal agama dengan benar. Sudah, jangan halangi orang untuk masuk dalam pengajian semacam itu. Nah, adapun kiat-kiatnya di sini konsen kita, ini karena waktu terbatas, saya ulang sekaligus nambah. Nanti yang kurang-kurang kemarin bisa ditambah. Karena mungkin ini ada yang hadir yang baru, sehingga saya mengulang sedikit dan nanti ada poin-poin yang ditambah, nanti silakan ditambah. Intinya ada 20 kiat saya susun di sini, 20 kiat dalam berdakwah bisa diterapkan pada keluarga dekat. 20 kiat dalam berdakwah. Ini harus rampung ini. Ya, pertemuan berikutnya lagi sudah bahasan yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Saya sendiri bisa menerapkan, ya.
Kita minta tolong pada Allah bisa menerapkannya dengan baik. Ya, juga antum-antum semua yang hadir, jamaah semua yang hadir saat ini bisa menerapkannya dengan baik. Dan banyak minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala biar ini dimudahkan nantinya untuk bisa diterapkan. Yang pertama, dakwah itu jadi bermanfaat. Kiat kita yang pertama adalah dasari dakwah dan nasihat dengan ikhlas. Dakwahi orang dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya yang diharap ridho Allah. Bukan yang harap itu dunia, bukan yang diharap itu jabatan, bukan yang diharap itu harta, bukan yang diharap itu dunia. Jadi ikhlas terlebih dahulu. Ini bangun di sini. Kalau kita dasari dengan ikhlas, manfaatnya besar sekali. Yang pertama, kalau dakwah ajakan kita awali dengan keikhlasan, dakwahnya diterima di sisi Allah. Kita tidak pandang manusia di sini, namun asalnya dulu dakwah ini, amalan ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya amalan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Siapa di antara kalian yang bagus amalnya? Apa yang dimaksudkan bagus amalnya di sini? Dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, perkataannya disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawa. Yang dimaksudkan kata Fudail bin Iyad ayat ini, amalan yang paling bagus itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Amalan yang paling baik itu yang paling ikhlas dan amalan itu yang paling benar. Dua syarat ini harus dipenuhi langsung. Nggak boleh salah satu. Saya ikhlas saja namun nggak benar, nggak boleh. Atau saya benar saja namun nggak ikhlas, nggak boleh. Kata Fudail bin Iyad, kalau ada yang beramal itu ikhlas namun tidak benar, lam yukbal, tidak diterima. Sebaliknya ada yang benar amalannya namun tidak ikhlas, lam yukbal, tidak diterima, sampai hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amalan tersebut itu benar-benar ikhlas dan benar-benar mengikuti tuntunan. Kata Fudail bin Iyad, yang dimaksudkan tadi ikhlas, ya cari ridho Allah. Kemudian yang tadi, yang paling benar maksudnya yang paling sesuai dengan tuntunan. Yang paling sesuai dengan tuntunan. Maka dakwah juga nasihat pada orang lain harus seperti itu. Dan ini kata para ulama, al-ikhlasu min a'dhami asbabil qabul. Ikhlas itu adalah sebab yang paling besar amalan itu diterima. Maka dulu nasihat-nasihat para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ilmi Sunan. Beliau katakan, aku pernah mendengar Abdurrahman As-Sulami itu mengatakan bahwasanya aku mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Farra itu mengatakan, ditanya kepada Mahmud Al-Qassar, ma balu kalami salaf anfa min kalamina. Kenapa kok dulu para ulama itu perkataannya itu lebih mengena daripada perkataan kita-kita? Mungkin nasihatnya sama, mungkin ajakannya sama, namun kok itu lebih menyentuh? Dikatakan di sini, li'annahum la takallamu li'izil Islam wa najatin nufus waridur rahman. Karena kalau mereka itu ngomong, mereka itu menyampaikan sesuatu, mereka itu berbicara demi jayanya Islam, demi selamatnya dirinya, dan juga demi raih ridho ar-Rahman, raih ridho Allah, alias ikhlas. Wa nahnu, Abu Abdurrahman As-Silmi itu mengatakan, wa nahnu,
Ya, sedangkan kita ini, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Farra itu katakan, kita ini wa nahnu natakallamu li izzin nufus. Kita kalau berbicara cuma ingin diri kita terkenal. Wa talabi dunya, yang kita harap cuma ingin cari dunia. Wa qabulil khalq, dan cuma ingin menarik hati manusia saja, supaya orang-orang melihat kita itu perkataannya Masya Allah, ini orator yang bagus, pintar bicara. Tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya perkataannya itu beda. Yang lebih menyentuh itu yang mana? Yang salaf dulu. Sehingga kalau mau melihat kalimat-kalimat yang lebih menyentuh, lebih mendalam, ya ulama dulu. Lebih mengena daripada kita-kita saat ini. Ya, kita kadang cuma buat status di FB, kan sering buat status. Ya, buat status cuma ini biar nanti dapat apa? Like. Wah, ini like-nya ini banyak sekali ini. Ya, atau dapat share lah. Wah, ini share-nya banyak sekali. Kita cuma pengen dapat itu. Niatan kita itu bukan ini biar orang lain itu dapat hidayah. Biar Islam itu sunnah-sunnahnya semakin terkenal. Bukan itu. Hati-hati. Ini yang membuat dakwah kita itu cuma sekedar like dan share saja. Sehingga tidak terima di dalam hati. Kemudian manfaat ikhlas yang lainnya yang kedua. Kalau tadi yang pertama apa? Amalannya diterima di sisi Allah. Yang kedua, dakwahnya lebih langgeng. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Amalan yang tidak karena Allah itu tidak mungkin bermanfaat dan tidak mungkin kekal. Juga kata para ulama, makana lillahi yabqa. Sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti lebih langgeng, lebih kekal. Dan ini juga hal yang sama dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik itu pernah mengatakan ketika dia ingin menulis kitab Al-Muwatta. Ketika Imam Malik itu ingin menulis kitab Al-Muwatta, Imam Malik itu mengatakan, ada orang-orang yang negur ketika itu, negur beliau, kenapa kamu menulis kitab Al-Muwatta padahal kitab ini sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya? Atau ada yang sudah menulis kitab seperti Al-Muwatta, namun Imam Malik tetap mau nulis. Kemudian Imam Malik itu katakan, maka lillahi yabqa. Nanti lihat saja, sesuatu yang ikhlas karena Allah, ingin cari ridha Allah, maka itu pasti akan kekal. Sesuatu yang dikarenakan ikhlas karena Allah, didasari ikhlas karena Allah, maka itu pasti akan kekal. Maka dasari dakwah, nasihat, penyampaian kita pada orang lain dengan ikhlas terlebih dahulu. Ini akan membuat dakwah itu lebih langgeng dan juga tadi membuat dakwah tadi itu lebih diterima. Maka coba lihat kitab-kitab para ulama. Ya. Kitab para ulama dulu itu lebih langgeng loh daripada yang sekarang-sekarang. Sekarang paling cuma bestseller saja sudah selesai, habis itu ini punah. Kalau dulu coba lihat seperti kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti kitabnya Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Pernah? Atau sudah punya? Harus punya kalau saran saya. Harus punya. Riyadhus Shalihin itu dipakai sampai saat ini, seolah-olah Imam Nawawi itu masih hidup di zaman ini. Padahal sudah meninggal loh, di waktu yang lampau. Dipakai dimanapun, di masjid-masjid manapun, walaupun berbeda mazhab sekalipun. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, namun tetap dipakai dimanapun. Ini bukti dakwah beliau itu mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitabnya itu langgeng sampai saat ini. Karya-karya tulisnya itu langgeng sampai saat ini. Dan usia beliau memang ketika meninggal dunia itu sangat-sangat muda. Meninggal usia 40-an tahun. Gak lama, namun karya tulisnya itu mengalahkan umurnya. Karya tulisnya itu seolah-olah tidak pantas umurnya seperti ini, lebih banyak sekali. Karena memang curahan beliau itu untuk ilmu, untuk menegakkan agama ini. Kemudian kiat yang kedua, yang kemarin saya tekankan, modali dakwah atau nasihat dengan 3 hal. Dahului dengan ilmu, yang kedua lemah lembut,
Yang ketiga sabar. Ilmu. Yang kedua lemah lembut, rifku walin. Yang ketiga sabar. Ini modal yang sangat-sangat penting bagi bapak dan ibu-ibu sekalian. Dakwahi orang di rumah seperti itu, dakwahi teman kantor juga seperti itu, dakwahi saudara yang mungkin jauh dari kita juga seperti itu. Ilmu, lemah lembut dan sabar. Ilmu jelas, karena tanpa ilmu kita mau nasihati orang nggak bisa. Kalau kita tidak memiliki ilmu, bisa kita sarankan lewat diberi buku. Namun nanti ada aturan-aturan yang saya akan sebutkan. Harus ada pelan-pelan, perlahan-lahan kita nasihati orang. Bisa juga sarankan untuk lihat TV kalau dia senang lihat televisi. Ada TV-TV Islam yang bisa jadi rujukan. Namun sarankan kalau sudah mau seperti tertarik seperti itu, ngajak untuk datang di majelis ilmu semacam ini. Tidak cukup dengan media-media semacam tadi, karena kurang mengarahkan nantinya. Ilmu penting. Maka sebagaimana kata Mu'adz bin Jabal, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu itu imamnya amalan, artinya di depan. Dan amalan itu yang jadi pengikut. Amalan itu yang ada di belakang. Jadi dakwahi dengan ilmu terlebih dahulu. Kata Ibnu Taimiyah, ilmu itu ada di depan. Kemudian model yang kedua tadi, model yang kedua lemah lembut. Dakwah itu tidak langsung keras. Dakwah itu nggak langsung kasar ngomongnya. Apalagi pada orang yang terdekat, orang tua kita sendiri butuh kehalusan ketika ngomong. Dan tolong, kalau di sini ada yang muda-muda, hadapi orang tua itu nggak boleh nantang. Nantangnya bagaimana? Ibu atau bapak masih nggak tradisi. Saya nilai ini kurang santun. Masih kenal tradisi apa ya? Kalau di sini, saya rasa di Jakarta mungkin sudah jarang lagi, kecuali yang masih mau. Kalau kandungan 4 bulanan, 7 bulanan disebut apa? Mitoni. 7 bulan atau 4 bulan Pak Arifin? 7 bulan ya. Ada yang 4 juga, ada yang 7. Kira-kira ini kalau anak ini yang kurang ngerti dakwah, nasihatnya gini kayak pada orang tua. Mah, apa mama tuh nggak pernah punya dalil untuk hal ini? Coba saya diberitahu, ini nantang nggak ini? Nantang nggak? Nantang nggak kira-kira kayak gini? Saya jadi orang tua, saya nggak terima. Apa-apa anak yang saya besarin nantang saya untuk tunjukkan dalil. Ini kurang santun loh. Ini rifkunya di sini, rifku walinnya nggak ada. Ini nggak ada di sini. Santun ada, sikap santun. Masalahnya kalau ini sudah mau dilaksanakan, kita sulit untuk negur. Kalau sikap saya, nanti akan saya sebutkan kiat-kiatnya. Ini malah saya tunda penjelasannya, belum waktunya. Masih ada penjelasan yang lain lebih penting. Ini karena ini biasanya timbul konflik. Nanti tunggu kiat-kiat selanjutnya. Cara kedua ini, modal kedua ini penting sekali. Coba lihat kata Nabi SAW, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya yang namanya lemah lembut ada pada sesuatu itu pasti membuat indah. Namun kalau lemah lembut tadi itu dicabut dari sesuatu, pasti akan membuat rusak saja. Saya kasih contoh. Saya pernah dalam majelis kajian ini, saya ada di samping seorang yang, mohon maaf ini agak sepuh, dia mungkin sudah lama ngaji, namun kurang lemah lembut dalam masalah ini. Ada dalam masalah penampilan, ada orang di sebelahnya ketika itu yang penampilannya kurang pas. Saya nggak sebut penampilannya di sini. Dia tegur saya, Ustadz, pas ngomong di depan dia, ngomong di depan orang yang bermasalah ini, Ustadz dia itu belum nyunah itu Ustadz. Saya cuma mau nepok jidat, ya Allah, saya mau ngomong apa lagi ini wong awam, ini orang awam di samping saya ini. Saya nggak bisa berkata apa-apa loh.
Kalau saya depan dia saya malu malahan. Ini kok jamaah kayak begini. Habis sholat 5 waktu, sholat zuhur ketika itu negur saya lagi. Ustadz, imamnya juga itu pakaiannya bermasalah. Saya nepok jidat lagi 2 kali. Ya Allah, ini bagaimana lagi ini Allah. Bapak ini saya mau negur dia juga gak bisa. Saya lapor ke panitia. Itu yang tadi duduk dekat saya itu di depan itu. Kayak begitu kelakuannya, tolonglah dinasihati. Besok kalau datang lagi itu tuh, yang panitia yang satu tahu orang ini. Nanti tolong dinasihatilah. Orangnya sepuh jenggotan itu. Namun nggak pas dia nasihati, langsung di depan muka coba. Lemah lembut nggak di sini? Nggak lemah lembut. Memalukan, buat jadi rusak saja suasana. Akhirnya untuk nasihat-nasihat berikutnya mungkin berat loh. Kita sudah dari awal sudah membuat keruh. Nah makanya ini harus dimiliki. Yang sudah terlanjur sikapnya keras, ini diturunkan tensinya. Beralih ke sikap yang halus. Lemah lembut pada teman, lemah lembut pada orang dekat, lemah lembut pada orang tua, lemah lembut pada anaknya sendiri, lemah lembut kepada saudara. Diperbaiki. Ya, perlu ada pencitraan ulang lagi berarti. Yang dulu itu kita sikapnya nggak baik, kita perbaiki. Karena mungkin ketika itu sikap kita ada yang salah. Dan selanjutnya itu akan membuat dakwah itu akan sulit diterima. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar itu butuh sekali kita miliki, dan sabar ini nanti letaknya di akhir setelah kita menyampaikan dakwah. Karena perintah pada para rasul yang berdakwah pun Allah itu ingatkan mereka untuk bersabar. Allah itu ingatkan mereka itu untuk bersabar. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Ada Nabi Nuh, di situ Nabi Musa, di situ Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintahkan juga untuk bersabar. Maka kalian juga bersabar sebagaimana mereka. Butuh sabar. Karena kadang dakwah kita tidak diterima. Atau kadang butuh waktu untuk diterima. Kadang mungkin ada penentangan. Saya berikan satu contoh. Ada kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang disebut oleh Nabi SAW. Beliau di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Disebutkan dalam satu hadis. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu memiliki seorang ibu yang belum masuk Islam. Dan ibunya tahu saat ini masuk Islam. Ibunya nggak terima. Dan saya yakin di tengah-tengah kita pun kalau ada orang yang masuk Islam dan keluarganya itu mayoritas itu non misalnya, maka pasti tidak terima. Nah, yang terjadi di tengah-tengah saat seperti itu, ibunya malah ketika itu mogok makan. Dan ibunya orang musyrik. Berarti kebiasaan mogok makan, mogok minum, nggak mau makan minum 3 hari misalnya. Ini kebiasaan orang mana berarti? Orang musyrik. Masih ada nggak sekarang di sini di Jakarta? Sering banget kan? Sering. Saat Nabi Waqqas gitu, ketika itu ibunya katakan kepada Sa'ad, engkau tahu bahwasanya Allah itu wasiatkan kepadamu untuk taat kepada orang tuamu. Berarti kamu harus taat kepadaku. Saya minta padamu Sa'ad untuk keluar dari Islam. Saya minta kepadamu Sa'ad untuk keluar dari Islam. Kemudian ketika itu Sa'ad jawab, jangan seperti itu wahai ibuku. Saya tidak mungkin meninggalkan agamaku, tidak mungkin meninggalkan agama Islam. Akhirnya ibunya ketika itu mogok makan minum 3 hari. Mogok makan minum 3 hari. Maka Sa'ad katakan pada ibunya, saking sabarnya dia itu bagaimana nangani ibunya seperti ini. Dia katakan pada ibunya, karena ini mengorbankan agama. Tidak boleh seseorang itu mentaati makhluk, mentaati orang tua. Kalau mau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka ketika itu Sa'ad katakan pada ibunya, wahai ibuku, andai engkau punya 100 nyawa,
Coba dia bilang ke ibunya, andai engkau punya 100 nyawa, terus engkau ancam aku seperti itu dan nyawamu itu hilang satu persatu. Satu nyawa hilang, satu nyawa hilang, satu nyawa hilang. Engkau mogok mati. Itu kasarannya kayak gitu. Engkau mogok makan lagi, mati lagi. Sampai 100 kali pun, wahai ibuku, saya tidak mungkin meninggalkan agamaku ini. Kira-kira siapa yang ngalah di sini? Ibunya apa Sa'ad? Hah? Ibunya akhirnya ngalah. Setelah Sa'ad mengatakan seperti itu, ibunya akhirnya makan. Sa'ad katakan sebelumnya, terserah kamu makan apa mau mogok makan, terserah. Kamu makan atau mogok makan, terserah. Ya karena lihat anaknya kokoh terus dengan agamanya, Sa'ad tidak mau melepaskan Islam. Maka turunlah ayat tentang Sa'ad. Itu kalau mau lihat di kitab tafsir, nanti lihat surat Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15 itu menceritakan tentang saat ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jangan mengikuti kedua orang tua. Namun ingat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap pergauli orang tuamu dengan cara yang baik. Namun tetap pergauli orang tuamu dengan cara yang baik. Maka kalau orang tua paksa tadi untuk berbuat syirik, untuk keluar dari Islam, tidak boleh taat. Namun tetap ada perlakuan baik pada orang tua. Taat pada orang tua selama dalam perkara yang mubah, perkara yang boleh, tetap taat pada orang tua. Tidak boleh membangkang pada orang tua. Namun kaitannya dengan agama tidak boleh taat. Sabar di sini yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dakwahnya tidak diterima, tidak sampai dia mengorbankan agamanya sendiri. Namun tetap sabar, terus nasihati orang tuanya. Kemudian yang ketiga, tentang materi dakwah mana yang harus didahulukan, yaitu kita dakwahi tauhid. Dakwahi tauhid terlebih dahulu. Setelah itu baru kewajiban-kewajiban yang lainnya lagi. Namun di sini juga butuh strategi nanti, ada strategi-strategi berikutnya. Kadang kalau orang tua, saudara, ya, atau mungkin anak sendiri akhirnya menganut tradisi-tradisi yang ini bertentangan dengan ajaran Islam, butuh ada kiat-kiat. Ini yang dijadikan prioritas dulu. Ini bagaimana biar orang tua saya selamat dari syirik. Ini bagaimana orang tua saya biar selamat dari kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Pernah Mu'az itu ingin diutus ke Yaman. Ketika itu Nabi SAW sampaikan kepada Mu'az, engkau nanti akan mendatangi ahli kitab. Maka Nabi SAW katakan kepada Mu'az, faliyakun awwala ma tad'uhum ilai ayyuwahidullah ta'ala. Jadikanlah prioritas dakwamu yang pertama kali ngajak mereka orang-orang Yaman untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwahi mereka untuk mentauhidkan Allah. Maka dakwah pada tauhid itu yang jadikan prioritas. Bahkan di sini kalau yang terjadi di masa sahabat dahulu sebelum mengajarkan Al-Quran, anak-anak mereka itu diajarkan punya keyakinan dan punya iman yang benar, alias punya tauhid yang benar terlebih dahulu. Paham bahwasanya Allah itu yang diesakan, paham bahwasanya kita tidak boleh menduakan Allah, artinya tidak boleh berbuat syirik. Dan perinciannya ini bisa dikaji dalam kitab tauhid. Dan antum sekalian yang hadir di sini harus punya prioritas dibanding dengan kajian-kajian yang lainnya. Saran saya, kurangi yang tematik-tematik. Saya sebenarnya juga malas bahas tematik di sini. Saya tuh senangnya tuh bahas kitab. Biar ilmunya tuh lebih nancap dan lebih sistematis, fokus itu kaji kitab. Saran saya wajib bagi yang ada di sini semuanya ngaji kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini benar-benar menanamkan tauhid kepada kita dan akan membedah syirik itu sampai ke akar-akarnya. Tolong ini nanti jadikan prioritas. Kalau ada pengajian ustadz-ustadz Jakarta yang ngajarkan kitab tauhid, itu wajib untuk dihadiri. Lebih fokus belajar itu, masya Allah, itu akan mengakar pada diri kita. Oh, saya jadinya paham tauhid seperti ini. Dan enak kalau kita sudah menguasai seperti ini, dakwahkan pada keluarga kita yang masih kuat tradisinya, yang belum paham agama, ini akan lebih enak.
Tadi apa kitabnya? Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau belum mengaji seperti itu, miliki kitabnya terlebih dahulu. Ada banyak kitab terjemahannya. Ya. Dan sebenarnya saya punya kajian di sini dalam bentuk audio. Saya selesaikan kitab tersebut dalam 50 kali pertemuan. 50 kali pertemuan atau lebih. Pokoknya sekitar itu saya hitung pertemuannya. Dari awal sampai bab terakhir. Bisa lihat di kajian.net kalau tidak salah, dimuat di situ. Itu bisa kaji secara bertahap. Kajian.net. Kalau bentuk video belum, insya Allah nanti saya buat dalam bentuk video. Kemudian yang keempat, ini juga yang harus dimiliki, model yang dimiliki lagi, kiat yang harus dimiliki, dakwah dengan akhlak yang santun. Dakwah dengan akhlak yang santun. Karena akhlak ini yang jadi penilaian orang biasanya. Mereka tidak lihat dari sholat kita itu bagaimana. Mereka tidak lihat dari puasa kita itu bagaimana, tidak. Namun akhlak ini. Dan Nabi SAW itu dakwanya mudah diterima oleh orang banyak ketika itu. Di masa beliau itu awalnya dari akhlak yang mulia terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW itu katakan, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling mulia akhlaknya. Saya letakkan ini setelah kita itu kaji akidah tadi, karena kadang orang yang punya akidah yang benar akhlaknya nggak benar. Ada orang yang ngaji tauhid akhlaknya nggak benar. Saya contohkan ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau itu ketika di bab terakhir awal itu sebut tentang masalah akidah, tentang masalah iman, tentang beriman pada Allah, tentang sampai beriman pada hari akhir dan beriman pada takdir. Di akhir beliau tutup dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita itu mesti punya akhlak. Saya sebutkan kalimatnya. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah kata beliau, wa yad'una ila makarimil akhlak. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajak kepada akhlak yang santun. Wa mahasinil a'mal, juga mengajak agar memiliki amalan yang bagus. Wa ya'taqiduna makna qauli sallallahu alaihi wasallam, dan supaya mereka yakin akan sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya itu kalau memiliki akhlak yang santun, memiliki akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Beliau sebutkan, wayan dubuna ila antasila man qata'aka. Yaitu Ahlussunnah itu ngajak supaya menyambung lagi hubungan silaturahim dengan orang yang pernah memutus hubungan dengan kita. Dan hubungan silaturahim yang dimaksudkan hubungan dengan kerabat. Ada yang putus hubungan kekerabatan cuma gara-gara masalah waris. Ya, ini masalah waris ini masalah yang membuat hubungan keluarga itu putus. Apalagi kalau ada 5 saudara, 2 itu ngaji, 3 nggak ngaji, jadi konflik yang besar. Nggak mau manut pada hukum Islam. Maka kadang di sini hubungan itu jadi renggang, jadi putus, nggak mau ngobrol, nggak mau sapa, saudara sendiri loh. Maka tugas kita apa? Yang merasa itu putus hubungan kita yang pertama kali menyambungkan, dan orang yang pertama kali menyambungkan itulah orang yang paling utama. Kita yang ngalah. Walaupun mungkin saudara kita yang salah, kita anggap dia salah, tetap kita yang ngalah. Banyak-banyak mengalah dalam masalah ini. Apalagi ini cuma dalam masalah dunia loh. Banyak ngalah. Di sini katakan jalin hubungan lagi, hubungan silaturahim lagi dengan keluarga yang sudah terputus. Wa tu'ti man haramaka, dan memberi orang yang benar-benar butuh. Wa ta'fu amman zalamaka. Akhlak yang berikutnya lagi, mudah memaafkan orang yang menzolimimu. Ada orang yang nyakiti kita, ada orang yang fitnah kita, ada yang nuduh macam-macam, ada yang mungkin merampas harta kita. Kita mudah memaafkan. Ini kata Syekhul Islam, ini diajarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah memaafkan orang lain. Kalau sekedar nahan amarah, al-kadhiminal ghaidha, cuma nahan amarah itu mudah. Namun kalau memaafkan itu berat.
Memaafkan itu sangat-sangat berat, tingkatannya lebih tinggi. Kalau nahan marah, paling nanti kalau timbul lagi marahnya lagi bisa marah, bisa lampiaskan. Namun kalau orang sudah maafkan itu benar-benar maafkan, nggak mungkin lagi dia ungkit-ungkit yang ada kesalahan yang dulu, nggak mungkin. Kemudian wa ya'muruna bi birril walidain. Ahlussunnah juga mereka mengajarkan untuk berbakti pada orang tua. Diajar di sini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagian dari akhlak. Wasilatul arham, jalin hubungan silaturahim. Kemudian lagi husnul jiwar, menjalin hubungan yang baik dengan tetangga. Walaupun tetangga mungkin nggak pernah nyapa kita, nggak pernah buat baik dengan kita, kita tetap jalin hubungan baik dengan mereka. Wal isani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Juga berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Juga ada bentuk-bentuk yang lainnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi akidah belum cukup sampai kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang santun. Maka kalau barengkan dengan belajar akidah, kita berbarengan dengan belajar akidah sambil mempelajari akhlak juga. Bahkan ini seharusnya adab akhlak itu yang harus dipelajari terlebih dahulu, baru masuk dalam pembahasan itu. Makanya dulu para ulama itu mereka katakan, kami itu belajar adab, sopan santun, itu lebih kami dahulukan daripada mempelajari yang lainnya. Bahkan waktu mereka lebih lama. Mereka belajar adab akhlak dari ulama itu lebih lama daripada mempelajari hadis, daripada mempelajari fikih. Adab dulu yang lebih penting. Karena kalau orang tidak beradab lagi, ilmu itu sulit masuk. Bisa-bisa jadi orang yang sombong pada gurunya sendiri. Dulu gurunya yang beri dia ilmu, sekarang tahu ada gurunya, satu kali tergelincir saja dia tolak semua ilmunya. Wah, guru saya itu benar-benar sesat, dolalah dia. Padahal ini guru yang ngajari dia dasar-dasar ilmu. Karena adabnya nggak ada, kesantunannya tidak ada. Kemudian yang kelima, berdakwah sesuai kemampuan. Berdakwah sesuai kemampuan. Kemampuan kita seperti apa? Takar masing-masing. Jangan sampai berlebihan ketika ini bukan bidang kita belum kuasai kemudian kita ajak. Kita belum menguasai masalah waris, ya sudah, nggak boleh hitung-hitung dalam masalah ini, nebak-nebak nggak boleh, bukan bidang kita. Kita mampunya cuma dengan men-sharekan nasihat-nasihat, ya sudah, tugas kita seperti itu. Namun selektif, lebih selektif lagi ketika menyampaikan nasihat pada orang lain yang kita dapat dari dunia maya misalnya. Dan ingat kata Nabi SAW, kenapa harus sesuai dengan kemampuan? Karena kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Satu ayat, artinya ini yang kita mampu. Nah itulah yang kita sampaikan. Kemudian yang keenam. Yang keenam, dakwah itu butuh bertahap. Dakwah itu butuh bertahap. Jadi nggak bisa kita langsung. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketujuh, barangkan lagi, dakwah itu butuh strategi. Berarti ada skala prioritas. Jadi tahapannya ada. Mana yang mesti kita dahulukan? Lihat strateginya gimana. Saya harus dahulukan yang mana dulu? Uang di sini saudara saya, sholatnya saja belum beres. Masa saya suruh dia berpenampilan seperti ini? Sholatnya dulu saya ajak. Ya, sholatnya dulu saya ajak. Bukan jenggotnya yang diajak dulu, sholatnya dulu diperbaiki. Punya jenggot nggak sholat ya sama saja. Iya kan? Iya, ada skala prioritas. Dia sekarang lagi penampilannya, dia biasa misalnya, jenggotnya tadi dia nggak pelihara. Namun dia jadi orang yang sering sholat subuh saja enggak. Mana yang kalau kita mau prioritas ini mana? Sholat subuh dulu, tahapannya ada. Mana yang lebih wajib?
Kemudian dakwai nanti yang lainnya itu pelan-pelan. Biasanya kalau sholat itu sudah baik, maka yang lainnya juga nanti akan kebaik. Karena Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wong Nabi SAW saja pernah diadukan ada orang itu yang malam itu rajin sholat malam, masya Allah sholat malamnya. Namun pagi hari nyolong sendal. Kita bilang astagfirullah, ini sholat malamnya nggak manfaat. Namun coba lihat kata Nabi SAW. Beliau bawakan ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa maksud Nabi? Tadi sholat malamnya kan dia lakukan rutin. Sudah biarkan dia saja sholat malam. Nanti pelan-pelan perbuatan jeleknya nanti insya Allah akan berubah dengan izin Allah. Dari sholat dulu berarti. Sholat dulu baru ini pelan-pelan yang lainnya itu akan ikut berubah. Maka lihat di sini kita pantas nasihati apa dulu. Kita lihat saudara satu rumah, wah sholatnya saya nggak beresnya, bereskan itu dulu. Ninggalkan sholat itu dosa besar yang paling besar itu dibandingkan dosa besar yang lain. Ulama cuma khilaf saja apakah ini kafir atau tidak. Namun semuanya sepakat ini adalah dosa besar dan lebih besar daripada dosa zina, selingkuh, mencuri, korupsi, bunuh orang. Lebih besar daripada itu. Sehingga ini yang mesti dijadikan prioritas. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8. Kalau kita tidak bisa mendekati ideal, minimal itu mendekati. Ada anak kita misalnya, kita mau suruh dia pakai jilbab besar, lebih sempurna nutup aurat. Namun anak-anak muda sekarang bagaimana coba? Seringnya pakai jilbab bagaimana? Hah? Gaul kan? Jadikan selayar pun bisa. Ya, maunya simpel, praktis, tinggal dicopot saja. Kalau pakai ini ribet banget, wah saya kayak gini kurang gaul. Kira-kira dia nggak pakai jilbab sama sekali lebih baik atau pakai jilbab yang segi 4 namun yang biasa-biasa seperti itu? Mana? Pakai jilbab kan? Nah berarti kita beralih dulu pelan-pelan seperti ini. Kita nggak dapat ideal, namun minimal mendekati. Saya pernah contohkan dalam pertemuan sebelumnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ditanya, wahai Syekh, saya itu boleh nggak mau menjenguk orang sakit di rumah sakit? Di rumah sakit itu ikhtilat. Ini di Saudi ini ada mungkin, namun ini jarang. Kalau di kita, di negeri kita jelas ada. Saya baiknya jenguk orang sakit itu ada di rumah sakit ataukah tidak? Wahai Syekh, beliau jawab, emangnya kalau kamu ke pasar itu nggak ikhtilat, nggak campur baur? Ya campur baur juga. Ya sudah kamu jenguk dia. Artinya kalau nggak dapat yang sempurna, ideal, sempurna 100%, minimal mendekati. Sunnah ini masih tetap dijalankan, nggak tinggalkan semua. Masih ada yang kita capai. Maka contohi juga seperti itu. Kemudian yang ke-9, dakwah itu sejak saat ini, sejak kecil. Ada anak yang sejak kecil kita dakwahi, kalau telat ya pokoknya saat ini kita mulai berdakwah. Untuk anak misalnya Nabi SAW itu perintahkan untuk anak itu sholat usia berapa tahun? Baru perintah 7 tahun. Untuk dipukul kalau enggan sholat 10 tahun. Ya kan? 10 tahun. Maka lihat di sini pendidikan pada anak itu sudah ada. Maka jangan ditunda, nantilah ketika dia SMP SMA baru saya ngajak sholat dengan benar. Enggak. Dari kecil itu diajak. Kalau bapak-bapak misalnya anaknya laki-laki, yang ngajak ke masjid untuk sholat. Dengan catatan, kalau ngajak ke masjid selama anak itu tidak membuat kegaduhan. Dan nggak ngumpul juga dengan anak-anak kecil yang semisal dengan dia. Coba kalau ngumpul bareng-bareng bocah-bocah, ngumpul satu saf bareng, apa yang terjadi? Musibah di masjid. Nanti satu miring ke kanan, yang ini juga ikut miring ke kanan, miring kiri lagi, jatuh, semuanya berturut-turut.
Terus bagaimana kalau ngajak anak-anak seperti tadi? Yang jelas kalau bisa diatur, orang tua nanti berada di tengah-tengah anak-anak tadi. Anak-anak itu diselipin. Jadi kata para ulama diselipin itu. Maka ini cara didik anak seperti itu. Terus saya tadi katakan di sini dakwanya sejak saat ini, artinya jangan ditunda-tunda. Namun tentu nanti ada tahapan-tahapannya. Apa yang sudah kita dapatkan, kita nilai ini pas untuk kita sampaikan, kita sampaikan. Kalau kita mau tunda-tunda, nanti besok saja baru saya dakwahi orang tua. Besok kalau ada masalah, kita tidak sampaikan dakwah dari sekarang. Orang tua akan sulit nerima ketika kita nyampaikan saat waktunya. Contoh misalnya anak-anak muda itu ingin ketika menikah, ingin sesuai acara nikahnya sesuai dengan yang syar'i. Tidak campur baur tadi, apalagi tidak ada musiknya. Orang tuanya baru diberitahu H-1. Dari dulu ketika dia kuliah, dia nggak pernah ngomong ke orang tua. Ada hal-hal penting dulu dia dakwahi. Orang tua asik dengar nasihatnya. Kan enak kalau ketika mau beritahu nih, mak saya mau nikah. Kemarin-kemarin kan saya kasih nasihat yang bagus. Nggak, saya pingin yang satu ini diikutilah. Yang perempuan insya Allah juga manut dengan hal ini. Mau mengikuti hal inilah. Maka kan enak sekali. Namun coba kalau H-1 ketika itu diberitahu, mah ini nggak boleh apa tadi? Ikhtilat. Laki-laki perempuan dipisah. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh musik. Apa yang terjadi kalau H-1 baru diberitahu? Apa yang terjadi? Mendingan kamu nggak usah nikah saja. Selesai, habis semuanya. Ada tahapan. Namun harusnya dari sejak dini ketika kita sudah punya ilmu, ada yang bisa kita sampaikan, nasihat-nasihat bagus yang bisa kita sampaikan pada orang tua, disampaikan. Jangan nanti besok, ya jangan. Walaupun memang nanti ada materi-materi yang pas baru kita sampaikan, namun tetap ada dakwah dari saat ini. Kemudian yang ke-10, jangan lupa berdakwah dengan doa. Artinya iringi setiap nasihat kita, dakwah kita pada orang-orang terdekat itu iringi dengan doa. Abu Hurairah itu ibunya muda masuk Islam karena dia minta pada Rasulullah SAW supaya doakan ibunya supaya bisa masuk Islam. Akhirnya suatu hari Abu Hurairah pulang dan dia katakan bahwasanya ibunya katakan pada Abu Hurairah, saya saat ini masuk Islam. Sebelumnya Rasulullah yang doakan. Dia minta doa pada orang soleh, yaitu Rasulullah SAW. Dan kadang kita butuh doa-doa juga. Doakan anak kita. Kalau kita dengan orang tua, doakan orang tua kita. Kalau dengan orang lain, doa secara umum pada orang lain. Atau kalau tidak pahami dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang dipahami. Pada anak misalnya, supaya anak yang usia remaja ini rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau pada orang tua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca doa-doa semacam itu. Atau pada orang tua lagi dan orang mukmin secara umum, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doakan orang tua. Kita kadang juga doanya kurang mantap kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Makin serius lagi dalam berdoa. Dan ini tentu ada kiat-kiat nanti bagaimana doanya itu bisa terkabul. Ada adab-adab yang mesti dipenuhi. Kita jauhi yang haram, berdoa dengan memenuhi adab-adabnya, bersuci terlebih dahulu, berdoa menghadap kiblat, berdoa dengan mengangkat tangan, berdoa dengan perantara, memuji Allah dulu, baru sholawat pada Nabi SAW, menyebut Asmaul Husna. Atau memakai doa dari Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau pakai perantara juga Ismullahil A'zam, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ada perantara lagi dengan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Ada doa-doa semacam itu butuh dihafal. Dan ada yang jadi perantara dalam doa ini baru masuk dalam isi doa. Ini perantara saja.
Karena perantara-perantara ini yang membuat doa itu lebih diijabahi. Kuasai adab-adab dalam berdoa semacam tadi, dan lebih bagus pakai doa itu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11, nasihat itu lebih baik itu adalah 4 mata. Diam-diam. Kalau dengan orang tua, ya diam-diam juga nasihatnya pada orang tua. Nggak perlu saudara-saudara itu tahu. Pada teman dekat juga demikian, nasihati dia itu diam-diam. Kadang kalau kita dari hati ke hati, 4 mata itu lebih diterima daripada ini dibeberkan di depan umum, dibuka di depan umum. Namun memang ada nasihat-nasihat, ya, nasihat-nasihat ini yang langsung. Namun ada nasihat ini yang baiknya itu memang tanpa kita ta'yin orang, tanpa kita sebut nama orang. Dan ini rata-rata nasihat Nabi SAW seperti itu. Nabi SAW itu jarang nasihati orang itu langsung sebut nama, enggak. Ya, kalau kita tuh senangnya itu sebut nama, apalagi kalau ada ustadz yang punya salah, yang ini punya salah, wah sebut nama itu gampang sekali. Wah ustadz fulan namanya disebut, ini bilang gini kayak gini, ini ngadu domba ustadz namanya. Nggak pernah akan akur, ya. Dan saya nggak senang kalau di majelis itu dibawa-bawa seperti itu. Capek ngurus orang, mending ngurus diri sendiri daripada bawa masalah orang lain juga dalam majelis ini. Kita ingin perbaiki diri dulu. Kalau dia punya masalah, mungkin ada uzur-uzur yang kita bisa tolerir untuk dia. Ini mungkin karena ini, karena ini, karena ini. Beri berbagai macam uzur. Apalagi itu orang berilmu. Apalagi itu kalau seorang ustadz. Beri berbagai macam uzur untuk orang yang berilmu, untuk orang soleh. Beda dengan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat mau nyolong, nggak mungkin kita kasih uzur. Wah ini kayaknya sudah ada gerak-gerik mau nyolong. Kasih uzur nggak? Ya nggak kasih uzur. Ya sudah monggo silakan masuk. Wong ini mau nyolong kok. Sudah ngancam. Nggak mungkin kita husnuzon. Namun kalau orang soleh, seorang yang berilmu, ada sesuatu yang mesti kita kasih uzur. 1000 uzur kita bisa berikan kepada orang yang berilmu. Jadi nasihat itu paling bagus diberikan dengan 4 mata. Dan rata-rata nasihat dari Nabi SAW seperti itu. Kemudian yang keberapa ini? Yang ke-12. Mulai dari diri sendiri, barulah mendakwahi orang lain. Jadi kita amalkan sendiri dulu. Kita baik dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memperbaiki orang lain. Jangan kita tuntut orang lain untuk jadi baik, sedangkan kita nggak mau berubah. Kita tuntut orang lain untuk tinggalkan maksiat, kita tidak mau mulai dari diri kita sendiri. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun." Engkau ngajak orang lain untuk berbuat baik dan engkau lupakan diri kalian itu sendiri. Padahal engkau itu membaca Alkitab. Ini adalah nasihat pada orang Yahudi. Afala ta'qilun, kamu tuh nggak berpikir dalam hal ini. Sudah tahu kebenaran, sudah baca kitab, namun tidak mau memperbaiki dari diri sendiri. Karena orang Yahudi punya ilmu, namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Makanya disebut, ya, ghairil maghdub, disebut al-maghdub di dalam surat Al-Fatihah. Orang-orang yang dimurkai, punya ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu. Kalau orang Nasrani disebut walad dhalin, ad-dhalin, orang yang sesat karena mau beramal saja tanpa ilmu. Kita sifatnya pertengahan. Kalau mau mengamalkan sesuatu dengan ilmu terlebih dahulu. Beramal ada, namun harus didasari dengan ilmu. Jadi mulai dari diri sendiri dulu diperbaiki. Dan ini akan membuat kita sadar aib kita itu banyak. Sebagaimana kata Abu Hurairah, beliau itu mengatakan, orang-orang itu kalau melihat kejelekan pada orang lain itu, ya, dia anggap itu besar, padahal dia tidak melihat kayu besar yang ada di depan matanya. Peribahasa kita apa berarti? Hah? Apa peribahasa kita? Gajah di pelupuk mata nggak terlihat. Terus semut atau kuman yang di seberang lautan itu terlihat. Itu sama dengan kalimat yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi. Gak sadar untuk aib-aib sendiri, ngurus orang lain terus. Kurangi ngurus aib orang lain, perbaiki diri dulu. Terus yang ke-13,
Yang ke-13, jalin hubungan baik dengan keluarga dekat. Karena kita ingin dakwahi keluarga dekat, maka hubungan baik dengan keluarga itu mesti ada. Jalin hubungan baik dengan keluarga dekat. Karena tadi jalin hubungan silaturahim itu penting. Namun ini menjalin bukan hanya sekedar menjalin, kita kunjungi, kita datangi. Ini sebenarnya kalau mau diperhatikan membangun dakwah dari situ lebih mudah. Apalagi kalau sampai kita membantu saudara-saudara kita atau orang tua kita sendiri yang susah. Apalagi kalau anak ini sukses dan sering bantu orang tuanya, bantu saudara-saudaranya. Dia jalin hubungan sambil dakwahin, kamu itu sholatnya belum beres, ini amalan-amalan ini nggak ada tuntunannya, mau ngomong tuh enak. Karena awali dengan hubungan yang baik dulu. Kalau dengan saudara sendiri tingkah lakunya nggak baik, dengan orang tua sendiri tingkah lakunya nggak baik, jangan harap dakwah itu bisa diterima. Jangan harap dakwah itu bisa diterima. Kemudian yang ke-14. Nah, ini saya jelaskan panjang lebar dan saya sudah gabungkan beberapa poin. Walaupun nanti totalnya nggak sampai 20 poin tadi seperti kata saya sudah gabungkan dalam hal ini. Ini yang penting, berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah. Hikmah maksudnya apa? Dengan bijak. Dan sikap bijak yang dimaksud tidak selamanya lemah lembut. Kadang kita lemah lembut, tarafnya lemah lembut, tingkatannya lemah lembut, kadang bisa lebih tinggi lagi, bisa bersikap lebih keras, kadang bisa dengan berdebat. Namun semuanya itu ada kedudukannya masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Cara hikmah itu bagaimana? Dengan menyampaikan nasihat-nasihat yang santun, nasihat yang baik, nasihatnya lemah lembut. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada nasihat lemah lembut, ada kadang kita nasihat butuh didebat. Namun sesuai dengan keadaannya masing-masing, nggak selamanya langsung debat. Kalau kita butuh adu argumen, ya silakan adu argumen. Saya pendapatnya seperti ini, kamu pendapatnya seperti ini. Kita lihat mana yang lebih merujuk pada dalil. Boleh. Namun ingat, perlu bijak di sini dalam berdakwah. Saya contohkan langsung beberapa bentuk bijak dalam berdakwah, dan ini kata Muawiyah, la hakima ila zu tajribah. Tidak ada rasa hikmah di saat-saat kita itu bergaul dengan orang lain, mendakwai orang lain, kecuali butuh latihan. Jadi hikmah ini bisa ada kalau banyak-banyak latihan. Lemah lembut, santun, bagaimana bersikap awalnya, itu semuanya butuh tajribah, butuh dilatih. Makanya butuh latihan di sini, saya katakan, karena dulu para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka itu juga dari latihan terlebih dahulu. Makanya rata-rata nabi itu memelihara kambing, bukan unta. Kata Nabi SAW, karena kalau memelihara kambing, sifat sabar itu akan muncul. Namun kalau unta, yang ada itu fakhr, kesombongan yang muncul. Ya memang keadaannya seperti itu. Karena mungkin unta itu hartanya sangat-sangat istimewa, dia pelihara. Dia merasa, saya itu lebih daripada yang lain. Namun kalau kambing, hewannya biasa-biasa saja, mengajarkan dia untuk lebih bersikap sabar, santun. Makanya pengaruh hewan pada orang yang memelihara itu ada. Sama juga kalau muslim itu sampai memelihara anjing, pengaruhnya juga ada. Ya, pengaruhnya itu ada. Nanti dari sisi penampilan, dari sisi sikap juga sama. Sampai pun kalau orang itu memakan babi juga ada pengaruhnya. Nah, maka di sini ada beberapa sikap yang bisa menunjukkan sifat hikmah di sini. Yang pertama, beri nasihat itu melihat waktu. Pada orang tua ada timing yang pas. Pada teman mungkin melihat ini waktu longgarnya dulu.
bukan pas lagi sibuk pikiran. Pada orang lain ada strateginya sendiri. Kadang juga mau buat pengajian seperti itu. Ada pengajian yang ini ibu-ibu misalnya di hari-hari kerja ketika suami tidak ada di rumah pergi ngaji. Pas di situ timingnya. Namun ada yang lainnya butuh ketika nasihat itu diberikan ketika waktu weekend seperti saat ini. Ada waktunya masing-masing. Maka harus memperhatikan timing, waktunya yang pas ketika mau menasihati orang lain. Kemudian yang kedua, nasihat ya dengan cara yang hikmah lagi, ini bisa dipraktekkan. Ini kata para ulama, bentuk hikmah juga kita saling memberi. Sebelum memberi nasihat itu saling memberi, yaitu memberi hadiah. Kalau tidak percaya pengaruhnya ini, pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW itu katakan tahadu tahabu, salinglah beri hadiah maka kalian itu akan saling mencintai. Beda halnya kalau kita cuma sekedar nasihati, namun ada dengan nasihat, namun diawali dengan beri hadiah terlebih dahulu. Misalnya pada saudara, contoh sederhananya, hadiah yang paling gampang dan nggak mungkin ditolak, hadiah apa? Makanan bisa saja ditolak. Pulsa di HP mungkin gak ditolak? Hah? Mungkin gak? Dan itu mudah sekali loh sebenarnya. Punya masalah nih sama teman ya, punya masalah ya, kita mau nasihati dia juga kadang kurang enak gitu. Awali dulu lah, saya bawa sesuatu ke dia, hadiah apa gitu. Atau minimal tadi, pulsa sudah masuk apa belum? Saya tadi baru kirim itu tadi lewat internet, sudah masuk, alhamdulillah, itu hadiah dari saya. Nah baru nanti masuk, nanti ada yang mau disarankan gitu, enak gitu. Wah saya sudah diberi pulsa kayak gini, masa dinasihatin nggak mau terima gitu. Ada yang sederhana-sederhana diberi. Ini hikmah dalam berdakwah. Ada juga hikmah lagi yang ketiga, mengingatkan yang lain tidak perlu sampai nyebut langsung. Nyebut orangnya langsung. Sama juga kalau lagi bahas hukum juga sama. Saya makanya kalau ditanya di majelis ada tentang permasalahan riba atau permasalahan apapun, kalau sudah bawa instansi nggak akan saya singgung. Itu nggak santun sekali. Kurang pas. Kalau ini menyangkut orang, kalau orang ini berubah di lain waktu, kita akhirnya fatwanya salah sekarang. Namun kalau kita pakai umum, oh seperti ini masalahnya, enak. Ternyata orang ini sudah berubah. Fatwanya, penyampaiannya, jawabannya tetap berlaku terus. Menyinggung masalah-masalah saat ini juga demikian. Jadi kalau ada yang tanya tentang instansi ini, saya nggak mau bahas tentang instansi. Tolong jangan disebut instansi-instansi di sini. Bahas saja masalahnya, hukumnya seperti ini, kasus saja langsung. Gak usah bawa-bawa instansi. Oh saya kerja di sini, gak usah sebut kerjanya di mana. Sebutkan saja masalahnya apa. Insya Allah bisa dijawab. Kecuali kalau ngomong empat mata gitu. Oh kayak gini masalahnya. Namun kalau di majelis seperti ini, baiknya gak nyebut langsung. Tentang orang, tentang instansi, tentang suatu masalah langsung. Ada yang punya bisnis ini disebutkan langsung. Bisa konflik, bisa masalah. Dan kadang dengan nasihat seperti ini kurang bisa diterima. Ya, kurang bisa diterima. Kemudian lagi, sudah keberapa hikmah itu? 3. Sekarang yang keempat. Sekarang yang ketiga apa keempat? Keempat. Menghindari penampilan eksklusif. Ini bentuk hikmah loh ini. Eksklusif, paham? Eksklusif? Paham? Saya singgung sini masalah penampilan, karena kita berpenampilan itu baiknya sesuaikan di tempat masing-masing. Kira-kira saya pakai baju koko, main bal-balan, main bola, pas nggak? Pas nggak? Saya ya mau bilang pas juga bisa pas. Bajumu kotor ya kotor sendiri. Namun kira-kira pas nggak? Nggak kan? Ya.
Saya pergi ke tempat nikahan. Ya. Biasanya kan kalau saya loh di desa itu ada pakaian sendiri. Oh, sini pasnya itu pakai batikan. Pakai baju batik. Oh, pas dengan yang lain. Saya nggak mungkin datang pakai jubah besar seperti imam masjid. Paham kan? Nah, ada posisi masing-masing. Saya mau pergi ke pasar, pergi ke mall lah, mau belanja ada yang penting. Saya datang situ pakai jubah. Laki-laki maksud saya singgungnya. Jubah laki-laki yang besar panjang seperti itu. Orang-orang ketika itu lihat saya bagaimana? Eksklusif nggak? Eksklusif. Penampilan itu penting. Kita sudah berpenampilan ini, punya jenggot ini. Ini saya jenggotnya masih tipis loh, ini masih jarang-jarang. Ini belum yang lain. Ditambah lagi penampilan antum mengerikan lagi. Waduh, ini sangar sekali jubah seperti ini. Saya sendiri, kalau saya ini orang desa, ya, saya ini orang desa, lihat kayak gitu, wah sudah antipati nih. Waduh, ini kayaknya, waduh majelisnya kayak begini. Paling cuma untuk kelompok ini saja, yang penampilannya sama seperti ini. Saya nggak mau datang lagi lah besok. Wong saya beda sendiri. Namun coba kalau pakaiannya membaur kayak begini, ini kira-kira membaur nggak pakaiannya? Hah? Membaur nggak? Gak usah lihat model bajunya. Ya, membaur nggak? Kira-kira kalau mau ngomong dengan saya dianggap sama nggak? Sama kan? Nah, itu maksud saya. Orang ngomong juga enak. Nggak usah nganggap saya itu seperti wah daripada yang lainnya. Dan saya memang ketika kajian mau dimanapun pakaian saya seperti ini. Bedanya cuma saya pakai peci saja. Dan peci saya peci nasional. Mau protes juga. Kalau ada yang protes saya bawakan dalil juga nanti. Kan gak ada aturan kan? Ada aturan pakai peci harus putih, bulat gitu. Ada. Wah, ini saya butuh kejar lagi kalau bilang ada dalilnya itu. Ya, kalau mau taruhan dalil. Kan gak seperti itu. Yang penting kan rapi, santun. Dan saya butuh pakai seperti ini karena masyarakat saya seperti ini. Saya gak mungkin beda daripada yang lain. Suatu saat saya pernah pulang dari Saudi. Kebiasaan saya di sana pelajar itu pakai jubah putih. Saya yang pakai aja lah ke masjid. Saya imami sholat. Wah, besoknya di masyarakat itu jadi obrolan. Wah, Pak Ustadz itu pakai baju gamis ibu-ibu. Wah, saya langsung copot ini. Sudahlah, besok daripada dikomentari terus ini belum bisa omongin kemarin nih. Sudahlah, saya tinggalkan dulu pakaian semacam itu. Akhirnya kayak gini. Sarungan iya. Saya lebih senang sarungan daripada senang jubahan. Ini prinsip saya seperti itu. Saya nggak nyalakan ustadz lain loh, nggak. Namun ini karena pengaruh di masyarakat saya. Kalau di Jakarta kan sudah biasa, di tempat saya belum. Saya nggak mungkin paksakan juga. Sudahlah, saya bergaul dengan mereka. Karena kalau saya pakai seperti itu, nanti mereka seolah-olah, wah saya juga harus punya seperti itu. Akhirnya nggak eksklusif. Saya nggak salahkan pakaian di sini. Ini maksudnya di tempat saya menyesuaikan dalam berpakaian. Kemudian hikmah lagi. Sudah keberapa? Yang kelima. Kalau kita mau dakwahi orang lain, baiknya kita mancing tapi tidak membuat keruh. Kita narik namun tidak membuat keruh. Ada yang hafal bahasa Jawanya sini? Hah? Pak Sinten? Ini Pak. Apa bahasa Jawa nih? Kena iwae? Ora butek banyune. Iwaknya itu dapat, ikannya dapat, namun airnya itu enggak keruh. Paham ini istilahnya? Paham? Jadi dakwah ini pakai filosofi Jawa seperti ini. Ibu-ibu perhatikan ini loh. Walaupun ini nanti enggak pas dengan bahasa ibu-ibu, namun ini filosofi Jawa yang sangat bagus sekali. Ikannya itu kita mau dapat, namun jangan sampai buat air itu keruh. Bisa nggak? Kalau kita mau berpikir gampang, ikannya sudah lihat di sini, wah ini airnya jernih juga. Saya langsung nyeburkan diri saja, saya ambil tangkap ikannya. Apa yang terjadi? Wah, yang jelas yang lainnya kabur juga.
Iya kan? Yang jelas yang lainnya kabur juga. Maka dakwahi orang hikmah itu seperti itu. Pinter mancing berarti, pelan-pelan. Makanya orang-orang itu kan, sebenarnya saya mau tanya yang suka mancing, apa senangnya dengan mancing? Ikan ada di pasar kan? Iya kan? Sama nggak hasilnya? Sama. Bapak kenapa senang mancing coba? Prosesnya tadi kan, saya tarik pelan-pelan, pas ikannya goyang-goyang tuh tariknya itu wah senang sekali. Kalau saya bilang saya nilai bahwa Bapak kurang kerjaan. Ya, saya nilai itu kurang kerjaan. Ya namun ada pelajaran di sini yang bisa diambil. Mancingnya pelan-pelan. Yang penting saya dapat ikannya, airnya itu tidak keruh. Dakwahi orang itu seperti itu. Gak mesti, ini yang tadi masalah-masalah tadi, tahapan yang paling bagus kayak gini. Gak mesti mau nasihati sesuatu itu langsung. Ustadz, ini gimana nih hukum selamatan kematian? Saya gak mau jawab. Kalau saya tahu masyarakat di sini semuanya belum terima, saya malah negur yang nanya tadi. Pak, pertanyaannya besok, baru saya jawab. Saya gak mau. Apa yang terjadi tadi? Kalau saya jawab, keruh gak? Keruh nggak suasana? Keruh. Timingnya ada, kapan-kapan. Dan cara penyampaiannya bukan tanya langsung seperti ini. Saya sampaikan nanti ada caranya sendiri. Ya, orang butek banyune loh. Jadi airnya tetap tenang saja, nggak keruh seperti itu. Paham ini ya? Nah, tolong dakwahi orang itu pakai cara seperti ini. Filosofi Jawa ini loh. Ya, orang Jawa ini paling paham ya, filosofi seperti ini. Dan bapak ibu-ibu yang asli Jawa itu pahami filosofi Jawa baik-baik, banyak yang bagus-bagus. Saya sampai khutbah Jumat tuh saya sering sampaikan filosofi Jawa terus. Nerimo ing pandum. Filosofi Jawa enggak itu? Itu artinya dalam bahasa Arab apa? Qanaah. Itu prinsipnya sendiri ada loh, diajarkan itu. Ceritanya ada, kapan-kapan lah kita bahas sendiri kajian filosofi Jawa nanti. Saya sampai khutbah Id, khutbah Jumat, saya pakai filosofi seperti itu aja. Karena lebih mudah diterima nanti. Oh, seperti ini. Mereka sendiri nggak pahami. Islam dukung seperti itu filosofinya. Terus yang ke berapa ini sekarang? 15. Setelah hikmah lagi. Perlu adanya sikap hilm. Hilm itu artinya kalau secara bahasa ya santun lemah lembut, tapi yang dimaksudkan di sini adalah jaga amarah, ditahan amarah tersebut. Pandai menahan amarah. Ini modal penting ketika dakwah. Karena ada yang membuat kita sering jengkel terus ketika nasihat itu disampaikan. Dan para ulama katakan hikmah dalam berdakwah, hikmah tadi yang kita sebutkan di poin yang ke-14 tadi ya. Hikmah dalam berdakwah itu punya 3 rukun. Yaitu yang pertama, dakwah dengan ilmu. Yang kedua, dakwahnya itu dengan hilm. Yang ketiga, dakwahnya itu dengan yang ketiga, anah, tidak tergesa-gesa. Selamat datang Ustaz Salim, insyaallah ibarik. Dengan ilmu, dengan hilm, dengan anah. Anah itu artinya tidak tergesa-gesa. Berarti ditambahkan yang ke-16. Memiliki sifat anah ketika berdakwah. Jangan cepat-cepat pengin jadi. Butuh sabar. Hilm dimiliki, anah dimiliki, maka nanti bisa selamat. Mudah sekali dakwah itu diterima. Kalau kita dakwahi ini dengan tergesa-gesa, saya sebutkan di sini tergesa-gesa dulu. Ya. Dengan tergesa-gesa, akibatnya itu bisa salah fatal. Usama bin Zaid itu pernah salah menyikapi ketika
dia itu menebas leher musuh ketika sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ketika itu perasaan Usama bahwasanya orang ini cuma ingin menyelamatkan dirinya dari pedangnya Usama, sampai dia bersyahadat ketika itu. Usama ketika itu perasaannya, dia ini kayaknya cuma takut saja dengan pedang saya, makanya dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Akhirnya ditebas ketika itu, tergesa-gesa, sampai akhirnya kejadian Usama ini sampai kepada Nabi SAW. Nah, maka ketika itu Nabi SAW panggil Usama, kemudian tegur Usama, wahai Usama, engkau itu membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Sampai Usama itu katakan, akibat dari sikapnya yang salah di sini, Usama itu mengatakan, andai saja saya baru masuk Islam saat ini. Kalau orang masuk Islam saat itu juga berarti ya kesalahan-kesalahannya tadi sudah dihapuskan. Namun kesalahan Usama karena terlalu tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu banyak sekali menimbulkan dampak-dampak jelek. Di antaranya seperti ini. Pelajaran dari Usama, kita jangan bersikap ujlah atau istijal atau terlalu tergesa-gesa ketika kita mendakwahi orang lain. Kadang kita pingin jadi, sekarang habis keluar dari majelis ini, pulang ke rumah, dakwahi orang tua lagi, pokoknya besok ibu harus seperti ini. Saudara punya saudara, pokoknya harus seperti ini. Sholat subuh tadi yang biasanya bolong-bolong, pokoknya kamu harus rajin sholat subuh. Padahal mungkin dia mau manut sekali, besoknya belum tentu. Butuh perubahan pelan-pelan, dan kadang orang itu butuh penyesuaian. Ada yang butuh tahapan di sini. Sehingga kita harus banyak memaklumi orang lain. Intinya, hilm dan tidak tergesa-gesa itu harus dimiliki. Kemudian yang terakhir, keberapa berarti? 17. Dakwahi orang sesuai dengan tingkatan pemahaman. Kata Ali radhiyallahu anhu, hadisun nasa bima ya'rifun. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Artinya kadang kita mesti menyesuaikan dengan orang tua, cara penyampaiannya bagaimana yang baik. Dengan saudara ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Tentu cara penyampaiannya juga berbeda-beda. Dengan teman kantor nanti penyampaiannya berbeda juga. Dalam majelis seperti ini kadang menyampaikan kepada orang desa dengan orang kota seperti ini berbeda. Di sini dari awal tadi guyonnya cuma sedikit loh di sini. Kalau desa itu saya bisa guyon dari awal sampai akhir. Karena memang kiai-kiai kampung seperti itu. Kalau enggak, ya ngantuk-ngantuk terus. Yang di sana yang ngantuk, ya harus ada guyonan sedikit. Nanti serius lagi, guyon lagi, serius lagi, guyon lagi. Ada variasi memang. Dan ada mungkin yang kadang dengan orang yang berpendidikan ya harus grade-nya ditinggikan. Gak mungkin kita pakai gaya orang kampung kepada orang kota, gak mungkin. Ya. Kita dakwahi orang desa tadi kepada orang yang punya jabatan, gak mungkin. Tingkatannya masing-masing. Maka Ali tadi katakan sesuaikan pemahamannya masing-masing. Ini pas nggak dengan ini? Ini kalau kita sampaikan ini bahasanya terlalu tinggi. Oh, jangan pakai bahasa terlalu tinggi. Jangan pakai istilah-istilah terlalu tinggi dalam kitab misalnya. Harus sesuaikan dengan bahasa mereka. Harus sesuaikan dengan istilah mereka juga. Maka harus tanya, ini di masyarakat disebut apa? Ya, misalnya kalau istilah ain, tahu ya ain ya, ain. Ya, dalam istilah bahasa Jawa beda lagi, nggak ada istilah ain. Istilahnya apa, Mbah? Hah? Sawan. Di Wonosari beda berarti. Nah, sawan sama kan? Nah, istilahnya beda lagi. Sawan itu kayak bagaimana? Nah, nanti masyarakat punya pengalaman-pengalaman sendiri. Ada ibu-ibu yang ini dia kadang lewat depan rumah kita, kemudian lihat anak kita sedang makan Indomie. Kemudian ketika itu di batin dia sudah muncul rasa ingin dapat Indomie tadi. Namun nggak kesampaian, mau utarakan sulit. Akhirnya dia batin. Artinya dia punya sesuatu yang jelek keluar, ainnya keluar. Orang ini atau anak ini akhirnya nangis terus-menerus tidak berhenti. Berarti dia memberikan ain. Ain itu bahkan kalau di desa itu bukan hanya satu orang, dua orang, bahkan satu kampung itu ada yang bisa memberikan ain pada orang lain.
Akhirnya kalau ini turuti, oh tadi dia tuh mau Indomie, dikasih Indomie, akhirnya tuh diam. Anak tadi itu diam. Namun ada penanganan sendiri tentang masalah ain. Intinya harus sesuaikan lagi. Oh, di masyarakat yang terjadi seperti ini. Jadi kan kalau berada di masyarakat, ya harus sesuaikan lagi bahasanya bagaimana, penyesuaian bahasa lagi, ya. Sehingga butuh penyesuaian semacam tadi. Nanti bicara lagi di daerah timur beda lagi. Bicara di daerah barat beda lagi, ya. Kalau bahasa dengan saya pasnya di Jawa, pasnya di daerah timur. Kalau saya ke bahasa Melayu nggak bisa. Menyesuaikan ya cuma bahasa Indonesia saja nanti yang bisa disampaikan. Namun kalau dengan Jawa ya bisa menyesuaikan. Namun kalau dengan daerah timur bisa menyesuaikan. Namun kalau sudah ke barat nggak bisa lagi. Kadang orang atau ustadz itu bisanya seperti itu. Jadi dimaklumi juga. Kadang bahasa Melayu dibawa ke Jawa gimana? Hah? Jadi gimana? Diterima nggak? Ya agak sulit dipahami. Apalagi kalau ngomongnya cepat-cepat orang desa, orang Jawa, itu kan tadi alon-alon dulu ngomongnya pelan-pelan, tek, ada jeda yang lama, tek lagi, jeda lagi, tek lagi. Butuh penyesuaian. Sehingga kata-kata butuh diatur semacam itu. Ya itu saja untuk pembahasan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah ya mudah-mudahan jadi ilmu dan bisa dipraktekkan bermanfaat bagi semuanya. Dan 17 kiat-kiat tadi terutama pada poin hikmah dalam berdakwah mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kami tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini ada sholat zuhur ya, nanti dengan Ustadz Salim Kibas ya, harap bisa mengikuti kajiannya.